Langsung saja materi yang pertama yaitu produk dan jasa bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bukan hanya sebagai penyaluran dana, akan tetapi fungsi bank juga sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, di mana penghimpunan dana tersebut dapat berbentuk giro, tabungan, atau deposito. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk prospek perkembangan perbankan syariah di tanah air sendiri, secara garis besar dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu penduduk, di mana masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga ini menjadi pemicu kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Perkembangan perbankan di tanah air juga tidak luput dari sumber daya manusia yang mengelola perbankan tersebut. Banyak upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dukungan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang banyak membuka jurusan tentang ekonomi syariah patut diberikan apresiasi. Tentunya hal ini sangat berkontribusi dalam mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme bank syariah itu sendiri. Yang ketiga yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang perbankan, cukup sangat besar. Nah, adapun produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umumnya di antara lain yaitu yang pertama yaitu ada tabungan syariah, kedua deposito syariah, ketiga gade syariah, keempat pembiayaan syariah. Nah, untuk produk jasa perbankan lainnya yaitu seperti layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Adapun materi kedua yaitu pentingnya harga produk atau jasa bank. Harga menurut William J. Stanton tahun 1994 yaitu jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari bank beserta pelayanannya. Indikator yang mencirikan harga menurut William J. Stanton tahun 1994 yaitu ada 4. Yang pertama, keterjangkauan harga produk. Kedua, harga yang sesuai dengan kualitas produk. Ketiga, harga yang sesuai dengan manfaat suatu produk. Dan yang keempat, daya saing harga produk. Kesan konsumen terhadap harga, baik itu mahal maupun murah, standar akan mempengaruhi aktivitas pembelian selanjutnya dan kepuasan konsumen setelah pembelian. Kesan ini akan menciptakan nilai persepsi konsumen terhadap suatu barang. Strategi penetapan harga menurut Vetter dan Olson tahun 2000 yaitu suatu yang perlu diperhatikan dalam 3 situasi berikut ini. Ketika harga suatu produk baru sedang ditetapkan, ketika sedang mempertimbangkan melakukan perubahan jangka panjang bagi suatu produk yang telah mapan, dan ketika sedang mempertimbangkan melakukan perubahan harga jangka pendek. Pemasar dapat mengubah harga untuk berbagai macam alasan yang diajukan, seperti meningkatkan biaya, perubahan harga produk pesaing, atau adanya perubahan pada saluran distribusi. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga jual produk yaitu pertama, kenali pelanggan Anda. Kedua, ketahui biaya kos Anda. Ketiga, ketahui target pendapatan Anda. Keempat, ketahui kompetitor Anda. Dan kelima, ketahui pangsa pasar yang Anda tuju. Nah, adapun tujuan penetapan harga produk atau jasa yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sudah diperhitungkan dari produk atau jasa yang dijualnya. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah perusahaan akan melakukan penetapan terhadap harga bagi produk atau jasa yang dimiliki. Adapun materi ketiga yaitu strategi promosi. Nah, menurut Indrio Gito Sudarmo, promosi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada mereka, dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.
Pada hakikatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dimana komunikasi pemasaran itu adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar ia bersedia menerima dan membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Dihasilkan oleh perusahaan, strategi promosi dapat mempengaruhi volume penjualan produk jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, di mana dengan melakukan promosi akan memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan tujuan jangka pendek bisnis. Promosi tidak hanya dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, tetapi juga harus melakukan upaya untuk mempengaruhinya agar konsumen menjadi senang dan membeli produk yang ditawarkan. Sehingga perusahaan dapat menjual satu produk kepada konsumen dalam jumlah tertentu, dan jika suatu produk tersebut sudah memenuhi jumlah yang ditargetkan dari produk yang diperjualkan, maka volume penjualan yang akan dihasilkan dan tentu saja menguntungkan untuk memberikan laba dari pemuasan konsumen. Nah, untuk melakukan target atau sasaran dalam melakukan promosi itu diantaranya yang pertama itu sasaran promosi penjualan yang diarahkan pada pembeli akhir. Kedua, sasaran untuk promosi penjualan yang diarahkan kepada perantara. Dan yang ketiga itu sasaran promosi penjualan yang diarahkan kepada wiraniaga. Cara yang dilakukan supaya strategi promosi bisa menarik konsumen untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Yang pertama yaitu fokus pada solusi dan memfokuskan pada solusi produk atau jasa dari suatu perusahaan, maka strategi promosi yang telah perusahaan rencanakan dapat dengan lancar menarik suatu konsumen untuk membeli produk atau menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Kedua yaitu mengetahui target pasar suatu strategi promosi yang harus mempunyai tujuan untuk memenuhi. Ketiga yaitu memiliki pesan yang jelas dalam menyampaikan suatu produk. Adapun materi keempat yaitu periklanan bank. Iklan merupakan setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang pembeli potensial dan mempromosikan penjualan suatu produk atau jasa. Nah, untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan pemasaran iklan. Pada dasarnya, iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator, dalam hal ini perusahaan atau produsen, untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik, khususnya pelanggannya melalui suatu media massa. Selain itu, semua iklan dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi dan membujuk para konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut. Dapat berupa aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, adapun untuk media periklanan bank, yaitu media periklanan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan. Pada prinsipnya, jenis media iklan dalam bentuk fisik dibagi ke dalam dua kategori, yaitu media iklan cetak dan media elektronik. Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses pencetakan. Bahkan baku dasarnya maupun sarana penyampaian pesannya menggunakan kertas. Nah, tujuan periklanan tersebut yaitu sebagai alat bagi komunikasi dan koordinasi yang memberikan kriteria dalam pengambilan suatu keputusan sebagai alat evaluasi. Adapun materi kelima yaitu komunikasi pemasaran bank. Komunikasi pemasaran bank adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank untuk menyampaikan pesan dan keinginan dengan melibatkan konsumen dan karyawan secara interaktif melalui serangkaian tindakan pemasaran. Jadi, komunikasi pemasaran bank itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank untuk menyampaikan pesan dan keinginan yang melibatkan konsumen dan karyawan secara interaktif melalui serangkaian tindakan pemasaran. Aksi komunikasi pemasaran yang biasanya dilakukan adalah yaitu pengiklanan, promosi penjualan, kehumasan, penjualan langsung dan penjualan personal, pengadaan pusat layanan konsumen, counter layanan, layanan solusi, komunikasi horizontal sesama karyawan dan komunikasi vertikal. Nah, untuk komunikasi pemasaran bank yang baik itu adalah apabila kita dapat menyesuaikan antara karakteristik produk dan jasa yang ditawarkan atau yang dijanjikan dengan kemampuan bank dalam memproduksi barang dan jasa. Setiap perbedaan kualitas akan menyebabkan perbedaan pengharapan, baik harapan bank terhadap nasabah maupun harapan nasabah terhadap bank. Nah, agar tidak timbulnya permasalahan komunikasi itu,
Komunikasi pemasaran bank itu yaitu kurangnya pendidikan nasabah. Bank berkewajiban mendidik nasabah agar tahu tentang produk online bank. Ciri spesifik setiap produk atau jasa yang ditawarkan bank yaitu nasabah yang tidak terbiasa dengan suasana bank biasanya tidak banyak mengetahui bagaimana bank itu beroperasi. Oleh karena itu, diperlukan kesempatan khusus untuk mengumpulkan nasabah yang terpilih untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Materi terakhir yaitu materi ke-6 yaitu etika perbankan. Etika merupakan dasar moral termasuk ilmu yang mengetahui kebaikan dan sifat-sifat tentang hak. Atau dengan kata lain, etika berisi tuntutan tentang perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui yang sehubungan dengan suatu jenis kegiatan. Etika dalam bisnis menjadi muncul kembali disebabkan oleh yang pertama yaitu adanya pihak yang dirugikan oleh karena perilaku pihak yang lain. Yang kedua yaitu para pengamat melihat bahwa perkembangan praktik bisnis atau perbankan yang ada sekarang ini cenderung akan berakibat yang tidak diinginkan. Etika ini juga didasarkan pada agama dan memiliki tujuan dari etika bisnis yaitu untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk menjalankan bisnis secara jujur, adil, serta menjauhi bisnis penipuan. Adapun di dalam etika perbankan yaitu mempunyai kode etik. Nah, dalam bisnis sulit dilakukan oleh seorang profesional, yaitu mampu menyeimbangkan antara idealisme profesi dan tuntutan para pengusaha yang sering mensampingkan norma-norma etika untuk demi tercapainya tujuan bisnis pada umumnya, yaitu keuntungan untuk mencegah terjadinya benturan-benturan kepentingan yang akan merugikan beberapa pihak walaupun masih dalam himbauan. Nah, prinsip etika perbankan yaitu ada yang pertama yaitu prinsip kepatuhan. Pada prinsip ini, banker diharuskan mematuhi semua peraturan perbankan atau undang-undang kebijakan pemerintah, peraturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masyarakat, nasabah, pemerintah, dan karyawan. Kedua yaitu prinsip kerahasiaan. Para kanker dituntut untuk tetap menjaga kerahasiaan pekerjaan terutama yang berhubungan dengan keadaan keuangan nasabah serta kerahasiaan jabatannya. Ketiga yaitu prinsip kebenaran pencatatan petugas bank wajib memelihara arsip. Keempat, prinsip kesehatan bersaing. Persaingan di sini biasanya bersifat intern. Kelima, prinsip kejujuran wewenang. Kepercayaan dan wewenang yang telah diberikan oleh pihak pemerintah, nasabah, pemilik atau karyawan. Keenam yaitu prinsip keselarasan. Dalam hal ini, banker harus menyelesaikan antara kepentingan berbagai pihak, yaitu kepentingan masyarakat, nasabah, pemerintah, pemilik dana, dan karyawan bank. Ketujuh yaitu prinsip keterbatasan. Keterangan meskipun petugas bank dan banker. Kedelapan, prinsip kehormatan profesi. Petugas bank dan banker harus taat dan menjaga kehormatan profesi dengan menghindarkan diri dengan segala bentuk kolusi. Pemberi hadiah dan fasilitas dari pihak-pihak yang menginginkan kemudahan peraturan dan prosedur perbankan. Mungkin itu saja penjelasan saya mulai dari materi pertama dan materi akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.